Dua sekte terdiri dari sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka kebanyakan awan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan menara fil atau aula jiwa, mereka adalah kelompok yang tidak dapat diremehkan. Tiga lembah terdiri dari lembah sungai, lembah suara, dan lembah api terbakar, ucap Xinlan. Lembah api terbakar. Sudut mulut Xiaoyan bergerak tanpa sadar ketika dia mendengar nama yang akrab ini. Itu adalah satu-satunya paksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Jika aku memiliki kesempatan, aku mungkin menuju ke lembah api terbakar dan mencoba melihat apakah aku bisa mendapatkan dua perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan melonjak sekali lagi. Mata Xiaoyan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Xinlan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiaoyan. Namun, ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya adalah karena lembah api terbakar memiliki api surgawi. Segera, dia memberi saran kepada Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, 9 naga petir api dari lembah api terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil memperolehnya setelah melakukan banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung paksi yang kuat untuk sebuah api surgawi yang tidak bisa digunakan adalah tindakan tulul. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar saran Xinlan. Dia berkata, "Tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, saya pasti tidak akan bertindak tulul seperti itu." Xinlan akhirnya menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. 4 papilun adalah papilun bintang jatuh, papilun 10.000 pedang, papilun musim semi kuning, dan papilun petir angin. Karena posisi mereka di dataran tengah secara kebetulan membentuk persegi. Oleh karena itu, mereka disebut papilun persegi. Kekuatan mereka sama dan cukup kuat. Mereka dapat dianggap sebagai yang teratas, bahkan di antara faksi tingkat teratas di dataran tengah. Cobalah yang terbaik untuk tidak menyinggung faksi-faksi yang telah saya sebutkan ini di dataran tengah. Xinlan mengingatkan dengan serius. Papilun petir angin. Nama akrab papilun ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi aneh. Dia jelas ingat bahwa gerakan 3000 petir yang dia gunakan tampaknya merupakan teknik kemampuan terbaik dari papilun petir angin ini. Tentu saja, paksi-paksi ini hanyalah sebagian yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun, ada terlalu banyak bang jago tersembunyi di dataran tengah ini. Beberapa paksi yang tampaknya tidak dikenal mungkin menyembunyikan beberapa ahli terhebat di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berhati-hati ketika melakukan sesuatu di dataran tengah. Xinlan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang paksi selain manusia sangat terbatas, namun kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka tidak akan kekurangan paksi menakutkan yang bisa bersaing dengan aula jiwa. Xinlan merasa takut ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika kamu ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, yang terbaik adalah kamu harus memastikan bahwa tidak ada suku dari binatang ajaib yang mengetahuinya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Kalau tidak, kamu akan mengundang balas dendam antar suku binatang ajaib. Xiaoyan segera menghapus keringat dingin di dahinya ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Dia berkata, "Bukankah dataran tengah terlalu misterius? Apakah seseorang harus menyelidiki latar belakang binatang ajaib sebelum bisa membunuhnya?" Haha, tentu saja. Namun, kamu tidak perlu melakukan tindakan seperti itu jika itu adalah binatang ajaib biasa. Yang saya maksud adalah binatang ajaib yang bisa berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku binatang ajaib yang kuat dan lemah dan mereka terpecah belah. Namun, dari beberapa keadaan yang menakutkan itu, tidak ada yang akan terjadi jika kamu melakukan tindakan dengan bersih. Xinlan menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat wajah Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Dia sekarang memiliki pengetahuan tentang pembagian paksi-paksi di dataran tengah. Dia langsung tersenyum. Sementara Xiaoyan dan Xinlan mengobrol, binatang ajaib terbang sesuka jidatnya sebelum sebuah kota besar muncul di balik puncak gunung. Kota besar itu benar-benar muncul di mata Xiaoyan saat dia perlahan-lahan mendekat. Pandangannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota itu saat dia tanpa sadar mengangguk
mengangguk sekali lagi. Binatang ajaib perlahan turun ke tanah saat Xiaoyan mengamati kota. Namun, ketika mereka hendak memasuki langit kota, sesosok manusia muncul dari gerbang kota. Segera, sosok itu berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Pria tua berjubah kuning itu memiliki wajah sangar dan garang. Sepasang sayap doki mengepak di punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang binatang ajaib. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan katakan padaku bahwa ini adalah pertama kalinya kamu datang ke kota Horizon. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota? Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiaoyan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara lemah. "Seorang ahli dohuang." Wajah pria tua berpakaian kuning itu sedikit berubah ketika dia merasakan suara seperti gemuruh bergema di samping telinganya. Pandangannya dengan hati-hati melihat binatang ajaib. Segera, dia terkejut menemukan bahwa selain Xiaoyan, kekuatan Xin Lanjian dan dokter peri kecil melebihi kekuatannya, terutama kekuatan dokter peri kecil. Perasaan takut menyebabkan aliran doki di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini bukan kaleng-kaleng. Hanya ada beberapa orang di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang-orang ini untuk pergi ke kota Cakrawala saya? Beberapa gelombang suara muncul di dalam hati orang tua berjubah kuning itu. Namun, wajahnya menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata, "Teman, ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk mendaratkan binatang terbang yang dibangun oleh klan Luo kami untuk para pendatang di pintu masuk kota." Klan Luo? Kakak, ada banyak faksi di dalam kota Horizon dan ini sangat kacau. Namun, faksi yang sudah lama berdiri adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatan sekitar bintang 5 dojong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, ada kemungkinan bahwa klan Luo akan mengalami kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Xinlan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xinlan. Tatapannya melihat pria tua berjubah kuning itu. "Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana letak lubang cacing di kota Horizon ini?" Xiaoyan bertanya kepada pria tua berjubah kuning itu. "Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam perawatan selama beberapa hari ini dan untuk sementara ditutup. Namun, para ahli dari klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera terbuka lagi." Pria tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasi tentang lubang cacing ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. "Ditutup?" Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata pria tua berpakaian kuning itu. "Berapa lama perbaikan itu?" Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya kepada pria tua berpakaian kuning itu. "Saya tidak begitu yakin. Para ahli klan Luo saya belum melihat kerusakannya ketika datang untuk memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing di kota Horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta maaf kepada kalian. Jika kalian benar-benar ingin melewatinya, kalian sementara dapat tinggal selama beberapa hari di kota ini. Lubang cacing harus diperbaiki saat itu juga." Pria tua berjubah kuning takut melihat wajah dokter peri kecil. Dia dengan cepat menjawab ketika dia melihat dokter peri kecil membuka mulutnya. "Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit dojong untuk membantu memperbaiki lubang cacing. Jika Nona tertarik, Nona dapat menuju ke pusat kota di mana lubang cacing berada." Pria tua berjubah kuning itu berkata kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia menurunkan dagunya sebelum melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan. "Ayo masuk kota dulu." Xiaoyan merenung sejenak sebelum segera menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin melilit binatang ajaib dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa ketika dia melihat kelompok Xiaoyan mendarat di tanah. Dia menghela napas. "Masalah dengan lubang cacing kali ini sangat besar. Jika tidak dengan kemampuan leluhur saya, dia tidak perlu mengundang elit dojong untuk bekerja sama dengannya. Tidak mudah untuk memperkerjakan orang seperti itu. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi penghargaan yang ingin mereka peroleh juga sangat tinggi."
Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan pria tua berjubah kuning untuk singgah. Dia secara acak menemukan area hutan di luar kota dan mendaratkan binatang ajaib di sana. Kembali ke rumah, kelompok Xiao Yan melompat begitu binatang ajaib mendarat di tanah. Dia melihat binatang ajaib sambil tersenyum ketika dia memberi perintah. Seperti mengerti perintah Xiao Yan, binatang ajaib menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya dan perlahan-lahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan menghela napas lega saat melihat binatang ajaib pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan yang lainnya sambil memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiao Yan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil berjalan di samping Xiao Yan sambil bertanya. Kita pertama-tama akan beristirahat di kota selama 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada informasi. Jika besok masih belum ada informasi, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan perlahan berjalan dan berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil, Xinlan dan Jian secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Karena itu, mereka semua mengangguk. Kelompok Xiao Yan menemukan penginapan bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Informasi mengalir dengan cepat di tempat seperti ini di mana lalu lintas manusia berkumpul. Setelah menyelesaikan masalah kelompoknya, Xiao Yan berjalan-jalan dan berhasil mendapatkan beberapa informasi yang ia butuhkan. Sepertinya besok, kami harus pergi dan melihatnya. Menunda hal-hal seperti ini bukanlah hal yang baik, ucap Xiao Yan di dalam hatinya. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.